Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Minasang, o genki desu ka? Nah, hari ini kita akan belajar bab 40 pada buku Minna no Nihongo. Pada bab 40 ini kita akan belajar tentang pola kalimat nani-nani ka, pola kalimat nani-nani ka doka, pola kalimat nani-nani temimasu. Oke, kita mulai aja pelajarannya. Ya. Yang pertama, pola kalimat nani-nani ka. Jadi, pola kalimat ini kalimat tanya yang mengandung kata tanya ya. Jadi digunakan untuk menyatakan kalimat tanya secara tidak langsung dengan menggabungkan dua kalimat tanya atau salah satunya adalah kalimat pernyataan ya. Nah, seperti apa pola dan pembentukannya? Jadi di sini sudah terlihat. Jadi kata tanya dalam bahasa Jepang pada dasarnya sama dengan kata tanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya itsu, nani, doko, dan lain-lain ya. Jadi kata tanya diikuti oleh kata kerja bentuk biasa, kata sifat i bentuk biasa, kata sifat na bentuk biasa, kata benda bentuk biasa, ditambah dengan ka. Jadi untuk kata sifat na dan kata benda, da-nya dihilangkan ya. Nah, pada dasarnya pola ini memang kalimat tanya, tapi belum berarti harus dijawab saat itu juga, atau bisa jadi itu bukan pertanyaan ya. Mari kita lihat contohnya seperti apa. Iya. Ini tolong cek jam berapa pesawat Garuda 551 akan tiba. Jadi, nah kalimat ini pada dasarnya merupakan dua kalimat ya. Oke, kita lihat. Jadi, Garuda Gogo Ichibing wa nanji ni tochaku shimasu ka? Shirabete kudasai. Jadi, bagaimana penggabungan kalimat ini dengan memakai pola nani-nani ka? Jadinya, Garuda Gogo Ichibing wa nanji ni tochaku suru ka? Shirabete kudasai. Jadi kata tochaku shimasu ka berubah menjadi tochaku suru ka. Jadi memakai bentuk biasa ya, seperti yang telah dipelajari pada bab 20 pada buku Minna no Nihongo ya. Coba dilihat lagi pelajarannya. Oke. Ini contoh lainnya ya. Kami sedang berbicara tentang apa sebaiknya sebagai hadiah perkawinan. Jadi hadiah perkawinan bahasa Jepangnya oiwai ya, oiwai. Ini ya jadinya kekkon no oiwai wa nani ga ii desu ka hanashite imasu. Ya. Nah, bagaimana penggabungannya? Jadi, kekkon no oiwai wa nani ga ii ka hanashite imasu. Jadi, sudah terlihat ya, ii desu ka bentuk biasanya berubah menjadi ika ya.
Jadi kekong no oiwai wa nani ga ii ka hanashite imasu. Oke, kita lihat contoh lainnya. Ini ya. Sensei ga doko ni iru ka shiteimasu ka? Jadi iruka ini bentuk formalnya kan imaska ya. Futsuke-nya menjadi iruka. Jadi apakah Anda tahu di mana sensei? Ya, itu ya bahasa Indonesianya. Terus lanjut. Kino no bang nani o tabeta ka? Oboete imasu ka? Jadi ini ya penandanya tabeta ka, bentuk futsuke-nya. Nah, formalnya kan dari kata tabemashita ya, tabemashita. Jadi artinya ini, apakah Anda ingat apa yang Anda makan kemarin malam? Itu ya. Oke, ini ya contoh selanjutnya. Sugi no jishin wa itsu ka kuru ka wakarimasen. Kuru, ini kuruka, jadi kimaska, dari kimaska asalnya ini. Jadi berarti saya tidak tahu kapan gempa berikutnya akan datang. Ya. Oke, lanjut, ini contoh berikutnya. Padang ryori wa donna ryori ka shiteimasu ka? Jadi ini penandanya ryori ya di sini. Ryori ini berarti merupakan kata benda ya. Jadi da-nya nggak dipakai tapi dihilangkan menjadi ryorika ya. Berarti artinya menjadi, apakah Anda tahu seperti apa masakan Padang? Itu ya artinya. Nah, setelah kita lihat beberapa contoh ya. Nah, pada pola ini memang kalimat tanya ya, tapi bukan berarti harus dijawab saat itu juga. Atau bisa jadi itu bukan merupakan pertanyaan di sana. Oke, kita masuk ke pola yang kedua ya. Ini nani-nani kadoka ya. Nah, ini merupakan kalimat tanya yang tidak mengandung kata tanya. Ini digunakan untuk menyatakan adanya keraguan terhadap sesuatu hal. Nah, kadoka ini bisa berarti apakah iya atau tidak, atau misalnya apakah pergi atau tidak, apakah datang atau tidak, atau benda misalnya bagi minasang yang berada di Jepang misalnya ragu tentang daging lah yang mau dimakan, apakah ini daging sapi atau tidak, kayak gitu. Atau misalnya kata sifatnya, misalnya minasang ingin mengajak temannya pergi keluar ya, jadi mikir apakah dia senggang atau enggak, seperti itu maksudnya. Nah, kita lihat dulu pola kalimat atau pembentukannya. Jadi, kata kerja diikuti oleh bentuk biasa, kata sifat i bentuk biasa, kata sifat na bentuk biasa, kata benda bentuk biasa, ditambah dengan kadoka ya. Kadoka bisa berarti iya atau enggak ya. Nah, untuk
kata sifat na dan kata benda sama-sama seperti pola sebelumnya, da-nya dihilangkan ya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Ini ya. Ini seperti yang ada di layar, ada seorang cewek yang kayaknya lagi galau ya. Jadi dianya mikir seperti ini. Dia menyukai saya atau tidaknya, saya tidak tahu. Nah, bagaimana merubahnya ke dalam bahasa Jepang menjadi Kare wa watashi ga suki desu ka? Do desu ka? Wakarimasen. Nah, bagaimana menggabungkan pola kalimat ini menjadi kalimat nani kadoka? Ini ya. Kare wa watashi ga suki kadoka wakarimasen. Ya, udah terlihat ya perbedaannya. Masih menggunakan kata futsuke ya dalam bahasa Jepang. Ya. Oke, kita lihat lagi contoh lainnya. Nah, ini ya. Smartphone ini bagus atau tidaknya, saya tidak paham ya. Kono sumaho ga ii desu ka? Do desu ka? Wakarimasen. Nah, perubahannya menjadi Kono sumaho ga ii ka do ka? Wakarimasen. Hai. Sampai sini mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan yang diberikan. Hai. Kita lihat lagi contoh lain. Ini ya. Kono terebi wa takai ka do ka? Wakarimasen. Ini kayaknya si pembicara lagi galau juga ya. Mungkin karena dia lagi di toko elektronik, dia lagi bingung memilih televisi, sedangkan uangnya tidak mencukupi ya. Jadi kalimat ini berarti saya tidak tahu apakah TV ini mahal atau enggak. Ya, itu ya artinya. Terus lanjut. Asta wa ame ga furu ka do ka wakarimasen. Ya. Saya tidak tahu besok hujan atau tidak. Kaumae ni nyau kadoka kakuning simas. Ya. Ini harus teliti ya dalam membeli. Harus dilihat dulu barangnya seperti apa. Nah, tahu udah nyampe di rumah baru nyesal udah kebeli ya. Jadi dipastikan dulu cocok atau enggak ya. Jadi sebelum membeli tas, pastikan dulu cocok atau tidaknya. Oke, ini ya. Machigai ga nai ka do ka shirabete kudasai. Jadi silakan cek atau silakan periksa apakah ada kesalahan atau tidak. Jadi pada dasarnya pada pola nani kadoka ini bisa jadi bertanya kepada diri sendiri atau bisa untuk mengkonfirmasi hal kepada orang lain ya. Tergantung dengan kalimat yang diucapkan oleh si pembicara. Oke, kita lihat lagi pada pola kalimat yang ketiga. Ini tentang nani temimas ya.
Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan arti mencoba melakukan sesuatu keadaan. Jadi, temimas di sana artinya bukan melihat ya, tapi mencoba artinya. Tapi menggunakan bentuk temimas. Misalnya, coba makan, tabe temimas. Mencoba pergi, itemimas. Apalagi? Mencoba membeli, katemimas. Mencoba menulis, kaitemimas. Mencoba mendengar, kitemimas, ya. Nah, bagaimana kalau kita rubah menjadi ingin membeli? Jadi, kaitemitai. Oke, kita lihat saja contoh kalimatnya seperti apa. Ini yang pertama ya. Watashi wa boshi wo kabutte mimasu. Jadi, saya mencoba memakai topi. Terus yang selanjutnya, mo ichido kangaete mimasu. Saya mencoba memikirkan sekali lagi. Konosatsu wo haite mite mo ii desu ka? Nah, ini biasanya dipakai ya kosakata ini ketika ingin mencoba ya, misalnya toko pakaian ya. Seperti itu. Artinya, bolehkah saya mencoba kemeja ini? Bolehkah saya mencoba memakai kemeja ini? Terus kalimat selanjutnya, atarashi sumaho wo sukatte imasu. Jadi, saya mencoba memakai smartphone baru. Kalimat selanjutnya, Nihon no kasu wo mite mitai desu. Saya ingin melihat penyanyi Jepang. Itu ya artinya. Nah, ini untuk tambahan saja ya. Kata sifat i dirubah menjadi kata benda dengan cara mengganti akhiran i menjadi sa ya. Misalnya takai. I-nya dihilangkan menjadi takasa. Berarti tingginya. Nagai menjadi nagasa. Hayai menjadi hayasa. Oki menjadi okisa. Kita lihat contoh kalimatnya. Yama no takasa wa doyatte hakaru ka shiteimasu ka? Hakaruka ini artinya mengukur ya. Jadi, tahukah kamu bagaimana cara mengukur tinggi gunung? Tuh ya, artinya. Terus yang kedua, Atarashi hashi no nagasa wa 3991 meter desu. Ya. Jadi artinya jembatan itu panjangnya 3.991 meter. Sini kan udah terlihat ya kalau kata benda Hasino Nagasawa itu partikelnya pasti menggunakan partikel no. Jadi kata benda dengan kata benda menyatakan kepunyaan ya di sana. Hai, Jugyo ga owarimashita. Mata raishu, arigatou gozaimashita.